Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, sumber energi yang utama di bumi ini adalah matahari. Sumber energi ada dua macam, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Saat ini kita masih banyak menggunakan energi tak terbarukan yang suatu saat bisa habis. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mendapatkan energi alternatif. Energi alternatif dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan energi yang lain. Energi alternatif biasanya mudah diperoleh karena tersedia di mana saja, murah dan tidak dapat habis. Kelebihan energi alternatif yaitu tidak dimiliki oleh energi dari minyak bumi, adalah ramah lingkungan. Energi alternatif ini tidak menghasilkan polusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dan sumber energi yang berlimpah dan tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan, seperti matahari, angin, dan air. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak akan pernah habis. Sinar matahari yang ditangkap oleh panel-panel surya dapat diubah menjadi listrik. Energi yang diperoleh dari matahari disebut energi surya. Angin adalah sumber energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu. Para nelayan dan penjelajah dunia zaman dulu memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahunya. Air merupakan sumber energi gerak. Energi gerak air sungai dapat dimanfaatkan untuk menghanyutkan kayu-kayu gelondongan yang ditebang di hutan ke tempat pemotongan dan menggilingan kayu yang letaknya di pinggir sungai. Air yang mengalir akan menggerakkan kincir air dan menghasilkan listrik. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Bumi berbentuk bulat dan tersusun dari lapisan-lapisan. Lapisan paling dalam disebut lapisan inti bumi, terbentuk dari lapisan batuan panas. Di beberapa tempat, air tanah mengalir melewati lapisan batuan panas, sehingga air tanah tersebut akan mengalami penguapan akibat panas bumi yang mengakibatkan uap air memancar ke permukaan bumi. Uap air yang memancar ini disebut geyser. Geyser merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Tumbuhan dan hewan menghasilkan material yang disebut bahan bakar biomasa. Contohnya, kayu, kotoran ternak yang disebut biogas, dan biji jarak yang dikenal dengan biodiesel.
Setelah menyimak penjelasan tersebut, kalian dapat mengerjakan tugas pada halaman 94. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jam. Nah, di sini Miss akan menjelaskan jenis jam, yaitu ada 2 macam, yaitu ada jam analog dan jam digital. Pada jam analog, waktu ditunjukkan oleh jarum jam, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Sedangkan pada jam digital, waktu ditunjukkan oleh angka. Pada jam analog terdiri atas 12 angka, mulai dari angka 1 sampai 12. Demikian satu hari terdiri atas 2 kali 12 jam. Jam tersebut membagi waktu 24 jam dalam 2 periode per 12 jam. Pada jam digital terdapat 4 angka sebagai menunjuk waktu yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Angka di depan tanda titik 2 menunjukkan jam dan angka di belakang tanda titik 2 menunjukkan menit. Ketika menggunakan jam digital, waktu sesudah pukul 12 siang akan tertulis pukul 13.00, 14.00, 15.00 dan seterusnya hingga sampai pukul 23.00. Sedangkan tepat jam 12 malam, angka kembali ke angka 00.00. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini jam menunjukkan pukul 6.15 menit sampai jam 7.10 menit. Jarum menit ini bergerak dari angka 3 ke angka 2. Jarak antara angka sama, yaitu 5 menit. Caranya kita hitung jarum menit angka 3 ke angka 2, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita tulis 11 dikali 5. 5 ini artinya 5 menit. 11 kali 5 sama dengan 55. Jadi dari pukul 06.15 sampai pukul 7.10 menit adalah 55 menit. Sekarang kita akan melakukan pengurangan waktu. Jam dikurangi jam dan menit dikurangi menit. Contohnya, Edo mulai membaca pukul 6.15 menit dan Edo selesai membaca pukul 7.10 menit. Nah, waktu selesainya pukul 7.10 menit, waktu mulainya 06.15 menit. Jadi ini dikurangi. Kamu tidak bisa mengurangkan langsung karena angka pada bagian menit di sebelah atas lebih kecil daripada angka di sebelah bawahnya. Oleh karena itu, perlu diubah terlebih dahulu. Kamu akan meminjam 1 jam dan diubah dalam satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Kita ubah sehingga pukul 7.10 menit menjadi pukul 6.70 menit. Pukul 6.70 dikurangi pukul 6.15. 70 dikurangi 15 sama dengan 55. Angka 6 dikurangi 6 hasilnya 0. 00.55 jam berarti 55 menit. Lama waktu dari pukul 6.15 sampai pukul 7.10 adalah 55 menit. Jadi Edo membaca selama 55 menit.
Nah, bagaimana menurutmu? Mana yang paling mudah untuk menentukan lama waktu suatu kejadian dengan jam analog atau jam digital? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat mengerjakan soal latihan pada halaman 97 sampai 98. Serta kalian juga dapat mengerjakan tugas pada halaman 112. Angin merupakan salah satu sumber energi alternatif yang perlu dikembangkan pemanfaatannya. Angin banyak dimanfaatkan para nelayan dalam mencari ikan di laut. Di samping itu, angin juga dimanfaatkan anak-anak, bahkan orang dewasa ketika bermain layang-layang. Layang-layang memiliki bentuk dan warna yang beragam. Bahkan di beberapa daerah layang-layang dilombakan. Sekarang kalian mewarnai layang-layang hias pada halaman 99. Pemanfaatan energi angin di Indonesia. Nah, kalian dapat baca artikel tersebut pada halaman 110 sampai 102. Dari bacaan tersebut, kalian dapat mengerjakan tugas pada halaman 102 hingga 103. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.